ashabihi ajma'in. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Para pendengar Bahana FM dimanapun berada, teriring doa semoga keselamatan, keberkahan, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi yang sejuk, mari bersama-sama kita tuntun hati dan mata kita untuk melihat dan merasakan beragam nikmat Allah yang membentang luas di muka bumi ini. Dengan jalan bersyukur, maka hati akan semakin lapang, jalan rezeki akan semakin terbentang luas. Barang siapa yang pandai bersyukur, maka Allah akan membuka pintu-pintu rezeki, pintu-pintu keberkahan. Dan barang siapa yang kufur, maka sejatinya hatinya akan semakin sempit. Para pendengar yang berbahagia, di pagi yang sejuk ini kita akan mengkaji salah satu tema yang menarik, yaitu menyamai kebahagiaan di taman hati. Para pendengar, hati kita itu laksana sungai. Jika ia bersih, akan mengalir jernih, tanpa sampah, tanpa lumpur, maka kehidupannya pun akan subur. Tetapi kalau sungai itu kotor, penuh sampah, maka tidak nyaman untuk dipandang dan tentu akan mendatangkan berbagai macam penyakit. Mari kita bersama melakukan muhasabah. Bagaimana kondisi hati kita? Hati yang senantiasa disentuh dengan sentuhan zikir, maka ia akan merasakan kejernihan, ketenangan, dan ketumakninahan dalam menjalani setiap episode kehidupan ini. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bahwa kunci untuk meraih ketenangan hati itu saat hati kita ini tersambung kuat, terjaga kemesraan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tazkiyatun nufus, upaya untuk menjaga kesehatan hati, ini penting dan menjadi prioritas di tengah gerak zaman saat ini. Kalau kita melihat realitas hari ini, data WHO itu menyebut bahwa 1 dari 4 orang mengalami gangguan keresahan hati, merasa cemas, stres, hampa hidupnya. Jadi dari data tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan dan gemerlapnya fisik tanpa diimbangi dengan nutrisi jiwa itu juga akan oleng gitu. Ia akan mudah terombang-ambing di tengah ketidakpastian. Karenanya hati harus selalu diasah, dibasuh, karena hati menjadi kompas dalam menjalani kehidupan ini. Terus kemana kita mencari kebahagiaan dan ketenangan itu? Dunia itu sibuk mengobati gejala. Islam menuntun menyembuhkan dari akarnya, yaitu jiwanya. Jadi solusinya bukan sekedar kita menambah produktivitas aktivitas, menambah kesibukan, tetapi saatnya kita tazkiyatun nufus. Para pendengar, ada beberapa tanda bahwa jiwa kita itu mengalami kondisi yang cemas.
tanda bahwa jiwa kita itu belum bersih. Yang pertama, biasanya ibadah terasa hampar. Pernah kan kita merasakan sudah sholat, sudah membaca Al-Quran, tetapi rasanya biasa. Nah, itu menandakan bahwa hati kita itu perlu dibasuh, perlu dibersihkan. Karena hati yang bersih itu akan menuntun kita untuk bisa menikmati manisnya ibadah. Kedua, tanda bahwa jiwa kita itu belum bersih, itu hati diliputi kegelisahan, gelisah tanpa sebab itu. Jadi tahu-tahu hati tidak tenang, tahu-tahu hati kita itu resah, dan nggak tahu kita itu apa penyebabnya. Ini menandakan bahwa kondisi hati kosong. Karenanya barang siapa yang selalu berzikir kepada Allah, maka hati itu akan terisi. Setiap celah-celah hati itu akan tercahayai dengan cahaya Al-Quran itu. Dan overthinking itu juga menjadi bagian tanda bahwa jiwa kita itu belum bersih. Oleh karenanya, mari kita berupaya dengan sekuat tenaga untuk menyamai kebahagiaan dan ketenangan hidup di tengah gerak zaman saat ini. Para pendengar, ada salah satu ayat yang sering kita dengar, bahwa tazkiyatun nufus fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Memang Allah itu membentangkan dua jalan. Jalan menuju ketakwaan dan jalan menuju fujur, bengkok itu. Apa sih tazkiyatun nufus itu sebagai tangga untuk menyamai ketenangan hati itu? Menurut Ibnu Qayyim, tazkiyatun nufus itu mensucikan, memperbaiki, dan menata diri dari akhlak tercela. Karena setiap perbuatan yang mulia itu pasti akan melonggarkan hati. Perbuatan yang dosa itu pasti akan menyempitkan hati. Itu menurut pandangan Ibnu Qayyim. Ada pandangan dari Al-Ghazali. Al-Ghazali itu memberikan satu pandangan bahwa tazkiyatun nufus adalah menghilangkan hasad, iri, dengki, dan takabur, hingga bersemi ketenangan. Jadi virus-virus dan hama yang menggerogoti ketenangan hati itu kan bisa berupa iri, takabur, hasad. Ini yang menjadikan hati itu susah untuk menghadirkan ketenangannya. Oleh karenanya, kita harus selalu berikhtiar menurut pandangan Imam Al-Ghazali dengan selalu menjaga keistiqomahan beribadah. Itu akan menjadikan ketenangan itu bersemi indah di dalam taman hati kita. Syekh Abdul Razak juga memberikan satu definisi bahwa tazkiyatun nufus itu mensucikan jiwa dari menduakan Allah dan segala macam kemaksiatan, serta menghiasi dirinya dengan iman dan amal saleh. Ini pandangan tiga ulama besar yang menjadi referensi kita untuk menyemai ketenangan dan kebahagiaan di taman hati kita. Lalu akar yang bisa kita kokohkan
Agar tumbuh ketenangan hati itu setidaknya ada 3 ya. Ada 3 langkah ya untuk menyemai ketenangan di dalam hati kita. Yang pertama, kita diingatkan dalam surah Al-Mulk ayat 2, yaitu kita harus menghadirkan makna hidup. Kita kembali menemukan kemana arah hidup ini. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di tengah ujian pasang surutnya hidup, kita bisa menemukan mutiara berharga, arah dan peta jalan pulang kita. Yang kedua, menguatkan hubungan dengan Allah. Jadi mulai merasakan ketenangan, kekhusyuan, ketumakninahan dalam menjalani aktivitas ibadah. Kenapa ia bisa merasakan ketenangan itu? Karena hatinya tersambung kokoh dengan Allah dan membersihkan hati ya. Jadi membersihkan hati itu harus bermudawamah, berkelanjutan. Karena hati itu akan mudah kotor ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan yang mudah kotor itu wajah, itu korban iklan ya. Sebenarnya yang mudah kotor itu adalah hati ini. Hati harus dijaga dari penyakit AIDS. Apa itu AIDS? Angkuh, iri, dengki, sombong. Ini. Para pendengar yang berbahagia, ketika akar keimanan itu sudah menghujam kuat di dalam hati kita, di situ akan tumbuh keteguhan keimanan itu. Di sana Allah berbisik kepada kita, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Bisikan Allah ini indah sekali. Janganlah kamu merasa lemah, janganlah kamu merasa sedih. Padahal kamu adalah orang-orang yang dipilih dan diunggulkan oleh Allah. Ayat ini adalah ayat yang spesial, tanda kemesraan dan kasih sayang Allah kepada hambanya yang sedang bersedih, yang sedang cemas, yang di saat hati mengalami kegalauan. Allah berbisik, wala tahinu wala tahzanu. Janganlah kamu merasa minder, jangan merasa lemah, jangan merasa sedih. Aku akan selalu bersamamu. Indah sekali. Karenanya puncak dari keindahan dan kemesraan hamba dengan Sang Khalik itu ditandai dengan sujud. Para pendengar, orang bersujud itu secara fisik dia tersungkur, dia menempelkan wajahnya di permukaan tanah. Itu tanda bahwa orang bersujud itu sejatinya ia berbisik ke bumi dan doa-doanya terdengar sampai di langit. Orang bersujud itu akan menambah daya tahan imunitas keimanan itu. Para pendengar yang berbahagia, jadi qad aflaha man tazakka ya. Tazkiyatul qulub, upaya kita untuk membersihkan hati itu, sesungguhnya Allah itu menyenangi, menyayangi orang yang terus melakukan perbaikan dan pensucian diri. Ibnu Mandur dalam Lisanul Arab, kata tazkiyah
itu berakar dari zaka yuzaki tazkiyatan, mensucikan. Kata mensucikan itu akan terbagi dalam 4 irisan. Bagaimana cara kita untuk mensucikan? Yang pertama adalah an-nama, menumbuhkan rasa kecintaan mahabbah kita kepada Allah. Az-ziyadah, bertambah keistiqomahan kita, kekokohan ibadah kita. At-taharah, ada upaya untuk terus menjaga kesucian diri. Dan al-mad, memuji, mengagungkan asma-asma Allah itu. Karena itu, ini yang harus kita pahami bersama. Di samping kita terus berikhtiar untuk melakukan ibadah-ibadah secara istiqomah, di sana kita akan menemukan keteguhan hati. Para pendengar, ada salah satu doa yang itu menjadi ikhtiar kita untuk membumikan iman di dalam jiwa kita, yaitu sering kita baca ya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau condongkan kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Dan sungguh Engkau Maha Pemberi rahmat. Para pendengar Bahana FM dimanapun berada, sebagai bagian akhir di Mutiara pagi ini, ketika jiwa dibersihkan, mental pun akan semakin dikokohkan. Ketika hati dipenuhi cahaya, gelap batin perlahan akan sirna. Tazkiyatun nufus, menyemai ketenangan di dalam taman hati, itu bukan hanya sekedar kita menambah ibadah, tapi sejatinya ia adalah inti dari perjalanan pulang menuju Allah. Karena dunia itu kadangkala membuat kita lelah. Dosa membuat dada kita semakin sesak. Maka mari kita bersihkan dengan muhasabah yang jujur, dengan air mata yang memohon ampun, dan dengan zikir yang menghidupkan kalbu. Jiwa yang jernih bukan tak pernah terluka, tapi ia tahu kemana harus pulang kepada Robnya. Para pendengar, demikian yang dapat kami sampaikan di Mutiara pagi hari ini, menyemai ketenangan dan kebahagiaan di taman hati. Semoga kita semuanya dilimpahi keberkahan, kejernihan, dan ketumakninahan, ketenangan hati kita, hingga saatnya nanti kita berpulang dalam keadaan husnul khotimah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bana, demikian tadi tema di Ajang Mutiara Pagi, menyemai kebahagiaan di Taman Hati bersama narasumber Ustadz Eko Budi Santoso. Terima kasih atas kebersamaannya semuanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.